Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vandea Nelson, NIM 2002069, Prodi Keperawatan 1B, Stika Syedza Santika Padang. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sistem kemi. Pengertian. Sistem urinaria atau kemi adalah sistem organ yang memproduksi, menyimpan, dan mengalirkan urin. Pada manusia, sistem ini terdiri dari dua ginjal, dua ureter, kandung kemih, dan uretra. Urin merupakan hasil filtrasi darah yang berlangsung secara terus-menerus. Sistem urinaria terdiri dari ginjal, ureter, vesika urinaria, dan uretra. Inilah gambar sistem urinaria. Bagian-bagian sistem perkemihan. 1. Ginjal atau renal. Ginjal adalah organ ekskresi dalam vertebrata yang berbentuk mirip kacang sebagai bagian dari sistem urin. Ginjal berfungsi menyaring kotoran, terutama urea, dari darah dan membuangnya bersama dengan air dalam bentuk urin. Fungsi ginjal. 1. Memegang peranan penting dalam mengeluarkan zat-zat toksis atau racun. 2. Mempertahankan suasana keseimbangan cairan. 3. Mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. 4. Mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein, ureum, kreatinin, dan amonia. 2. Ureter. Ureter adalah tabung atau saluran yang menghubungkan ginjal dengan kandung kemih. Ureter merupakan lanjutan pelvis renis menuju distal dan bermuara pada vesika urinaria, panjangnya 25-30 cm. Lapisan pada ureter. Lapisan dinding ureter terdiri dari 1. Dinding luar jaringan ikat atau jaringan fibrosa. 2. Lapisan tengah otot polos. 3. Lapisan sebelah dalam lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan-gerakan peristaltik tiap 5 menit sekali yang akan mendorong air kemih masuk ke dalam kandung kemih atau vesika urinaria. Yang ketiga, vesika urinaria, disebut juga bladder atau kandung kemih. Vesika urinaria merupakan kantung berongga yang dapat direnggangkan dan volumenya dapat disesuaikan dengan mengubah status kontraktil otot polos di dindingnya. Secara berkala, urin dikosongkan dari kandung kemih keluar tubuh melalui ureter. Organ ini mempunyai fungsi sebagai reservoir urin dalam 200-400 cc. Inilah struktur vesika urinaria. Yang keempat, uretra. Uretra merupakan suatu saluran sempit yang berpangkal pada kandung kemih, yang berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dalam anatomi, uretra adalah saluran yang menghubungkan kantung kemih ke lingkungan luar tubuh. Uretra berfungsi sebagai saluran pembuang baik pada sistem kemih atau ekskresi dan sistem seksual. Pada pria berfungsi juga dalam sistem reproduksi sebagai saluran pengeluaran air mani. Uretra pada wanita. Pada wanita, panjang uretra sekitar 2,5-4 cm dan terletak di antara klitoris dan permubugina. Pria memiliki uretra yang lebih panjang dari wanita. Artinya, wanita lebih berisiko terkena infeksi kantung kemih atau sistitis dan infeksi saluran kemih. Uretra pada pria. Uretra pada pria dibagi menjadi 4 bagian dan dinamakan sesuai dengan letaknya. 1. Pars prostatica terletak sebelum kelenjar prostat. 2. Pars prostatica terletak di prostat, terdapat pembukaan kecil di mana terletak muara vas deferens. 3. Pars membranosa sekitar 1,5 cm dan di lateral terdapat kelenjar bouretralis.
Yang keempat, pars spongiosa atau cavernosa, sekitar 15 cm dan melintas di korpus spongiosum penis. Urin atau air kemih. Mikturisi atau berkemih merupakan refleks yang dapat dikendalikan dan dapat ditahan oleh pusat persarafan yang lebih tinggi dari manusia. Gerakannya oleh kontraksi otot abdominal yang menambah tekanan di dalam rongga, dan berbagai organ yang menekan kandung kemih membantu mengosongkannya. Rata-rata dalam satu hari 1-2 liter, tetapi berbeda sesuai dengan jumlah cairan yang masuk. Warnanya bening oranye, pucat tanpa endapan, baunya tajam, reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Tahapan pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan filtrasi. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Yang ketiga, augmentasi. Baiklah, saya akan menjelaskan tahapan pembentukan urin. Yang pertama, penyaringan atau filtrasi. Filtrasi terjadi pada kapiler glomerulus pada kapsul Bowman. Pada glomerulus terdapat sel-sel endotelium kapiler yang berpori atau podosit, sehingga mempermudah proses penyaringan. Yang kedua, reabsorpsi atau penyerapan kembali. Volume urin manusia hanya 1% dari filtrat glomerulus. Oleh karena itu, 99% filtrat glomerulus akan direabsorpsi secara aktif pada tubulus contortus proximal, dan terjadi penambahan zat-zat sisa serta urea pada tubulus contortus distal. Yang ketiga, augmentasi. Augmentasi adalah proses penambahan zat sisa dan urea yang mulai terjadi di tubulus contortus distal. Komposisi urin yang dikeluarkan lewat ureter adalah 96% air, 1,5% garam, 2,5% urea, dan sisa substansi lain misalnya pigmen empedu yang berfungsi memberi warna dan bau pada urin. Zat yang terkandung dalam urin. Yang pertama, air. Yang kedua, urea, limbah yang terbentuk saat protein dipecah. 3. Urokrom, darah berpigmen yang membuat warna kuning pada urin. Yang keempat, garam. Yang kelima, kreatinin. Yang keenam, amonia, dan senyawa lain yang dihasilkan empedu dari hati. Tips menjaga kesehatan sistem kemih. Penting bagi kita untuk menjaga kesehatan sistem kemih mereka dengan cara-cara berikut ini. Yang pertama, penuhi kebutuhan cairan harian Anda dengan minum 8 gelas air per hari. 2. Jalani pola makan sehat seperti perbanyak protein tanpa lemak. Yang ketiga, rutin berolahraga. Dan yang terakhir, tidak menahan kencing untuk mencegah risiko infeksi saluran kemih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.